Nuwun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, langsung saja dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kasus yang baru viral. Ada seorang guru dari pondok pesantren di mana beliaunya mengobati pasiennya yang begitu banyak, ada yang kena santet, ada yang kena macam-macam, mengobati dengan cara dipindahkan ke kelapa, dengan keris petirnya. Nah, kebetulan di sini ada anak muda yang ingin membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Karena apapun sekarang itu harus menjadi bisa dinalar agar bisa diterima. Bahkan anak muda yang menamakan diri pesulap merah ini mau berguru jika ini benar, karena sangat menolong kepada sesama. Tapi jika ini penipuan, harap dihentikan. Intinya kan seperti itu. Jadi saya ini bukan menghakimi dari keduanya, tidak. Cuma ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, si anak muda ini ingin membantu masyarakat agar tidak mudah dibodohi, dibohongi. Pembohongan publik ini namanya. Makanya dia bongkar trik-triknya. Apalagi mohon maaf kalau sudah memakai identitas agama. Di agama manapun, saya tidak menyatakan agama A, B, C. Agama manapun, sekarang seperti itu. Saya melihat ada pendeta, saya melihat ada ustadz, saya melihat ada romo, saya melihat ada biku yang melakukan penyembuhan-penyembuhan secara tidak masuk logika. Tidak bisa dinalar. Tapi ada juga yang memang benar-benar melakukan penyembuhan dengan teknik-teknik yang bisa diajarkan kepada orang lain. Jadi dari kasus keduanya ini kita belajar bahwa jangan mudah tertipu. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo gampang kepilut, ojo gampang kepikut. Apalagi kalau sudah menggunakan agama sebagai bajunya. Rata-rata orang memang sudah dibuat fanatisme identitas. Sehingga dikatakan A ikut A, dikatakan B percaya saja ngomong B. Tidak bisa membuka pikirannya, alam pikirannya, agar lebih bisa menerima ini apakah masuk di akal atau tidak. Apakah ini benar-benar kuasa Tuhan atau tidak. Nah, justru seperti ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya tanpa kita sadari. Apalagi di era YouTube sekarang gampang semua itu membuat terkenal, membuat pundi-pundi uang. Tapi kalau memang itu hiburan, ya masukkan kategori itu hiburan. Katakan itu sinematografi, perfilman. Jadi orang akan paham itu hiburan. Tapi kalau konteksnya membawa nama Tuhan, bersumpah-sumpah demi Tuhan, ini sudah menyalahi.
Jadi monggo sedulur, kita berpikir cerdas. Tidak usah pintar, tapi cerdas. Sekarang kita kembalikan kecerdasan kita. Bahwa kecerdasan itu akan terhubung dengan hati, sehingga hati akan membuat akhlak yang baik, dan kita bisa menakar, bisa menalar apakah ini benar atau tidak. Itu yang pertama yang sekarang baru nge-in. Yang kedua, kasus-kasus pembodohan publik dengan mengatasnamakan penampakan setan, jin. Bahwa kita percaya kita ada. Kita percaya bahwa alam gaib itu ada. Siapa yang tidak percaya bahwa alam gaib tidak ada? Semua percaya. Tapi apakah semudah itu mereka punya energi untuk mewujud di depan kamera penjenengan? Mak betunduk sekonyong-konyong, keluar pocong, keluar kuntilanak, bahkan ada yang bisa dipukul, bisa diserang. Yang lucu lagi, penampakan Ratu Kidul, penampakan Dewi Lanjar, penampakan pocongan yang berjalan, tapi kok ada bayangannya, lupa paling editnya. Kalau yang dinamakan makhluk gaib itu makhluk yang dengan mikrosel, jadi kecil sekali selnya sehingga tembus dari cahaya. Seandainya bergambar bisa mewujud pun hanya berupa hologram, itu paling mentok. Tembus cahaya, jadi tidak akan ada bayangan, tidak akan bisa dipukul. Jadi kalau memang seperti itu, monggo paranormal, monggo spiritual, yang katanya ahli, yang sering jalan-jalan ke hutan, penarikan pusaka, benda gaib. Stoplah untuk membohongi publik. Sudah saatnya kita mencerdaskan publik. Jangan dibohongi terus, kasihan. Kasihan publiknya. Sementara penjenengan dapat pundi-pundi harta, publiknya yang menjadi tambah bodoh, tidak tambah pinter. Pengambilan pusaka rata-rata sudah ditanam nanti dengan mediasi seperti apa, menemukan tempat yang ya sudah ditandai kok tempatnya. Ya jelas ketemu. Di hutan masuk tiba-tiba ada pocong, ya sudah janjian kok, orang-orangnya sendiri kok, cuma suasananya dibuat tegang. Jadi stoplah untuk pembodohan publik. Saatnya kita cari uang, ya cari yang uang yang bener lah. Yang menjadi polemik justru konten-konten yang demikian itu yang laku. Sedangkan konten-konten untuk memberikan petunjuk, memberikan petuah, nasihat, memberikan gambaran, itu justru tidak laku. Nah ini anehnya, ini fenomena alam yang bagaimana? Apakah kita memang senang untuk menjadi orang bodoh dan dibodoh-bodohi? Seperti itu, sedulur. Ini semua memang sebuah keprihatinan yang sekarang sudah terlalu mendalam. Jadi stoplah pembodohan publik. Kalau memang jadi paranormal, jadilah paranormal yang baik. Kalau memang jadi anak indigo, jadilah indigo yang baik. Tidak perlu menjelek-jelekan yang lain. Jangan ada egositas di situ, jangan ada dendam, jangan ada kemarahan, kebencian, dan apalagi kebencian ini kita ungkapkan untuk
agar orang lain juga membenci si A seperti yang kita benci. Jangan, itu namanya mengajak orang lain untuk membenci. Itu mengajarkan yang buruk. Janganlah jadi hakim. Biarlah alam saja yang menjadi hakim yang terbaik dan seadil-adilnya buat manusia. Jangan manusia menjadi hakim dari manusia sendiri yang lain. Yang kedua, kemudian yang ketiga, banyak paranormal, banyak spiritual yang merasa bahwa saya sudah jadi paranormal, saya sudah jadi spiritual. Kalau spiritual Jawa ya saya harus pakai blangkon, surjan, jarik. Kalau saya tonjolkan keagamaan ya saya pakai sorban, saya pakai jubah kemana-mana biar dilihat bahwa saya ini paranormal, saya ini seorang guru, saya ini seorang sakti. Agar tanpa berkata pun orang lain sudah tahu. Sudahlah, stop yang seperti itu. Eranya sudah berubah. Kita menghargai pakaian adat Jawa itu 100% kita hargai. Kita sangat bangga menggunakan itu, tapi kita harus lihat konteksnya. Pada saat apa kita memakai itu? Jadi tidak sembarangan. Karena kalau sembarangan itu justru panjenengan akan melecehkan baju yang panjenengan pakai. Setelah sekali lagi sedulur, yuk mari kita bersama-sama kita benahi. Kalau kita memberikan ilmu, kita memberikan pencerahan, kita memberikan pengobatan, masa sih kita harus pakai surjan, kita harus pakai sorban, jubah? Tidak perlu. Kita biasa saja. Kalau memang kita mampu, kuasa ilahi akan membantu kita. Tapi kalau justru kita semakin ego bahwa saya percaya diri, saya berani, saya mampu, dengan baju yang seperti ini orang sudah melihat bahwa orang sudah yakin dengan saya, maka panjenengan tidak akan belajar lagi yang lebih tinggi, tapi cukup mentok sampai di situ. Itu yang saya temui dari selama ini perjalanan hidup saya. Jadi jangan salah, panjenengan nanti akan dikalahkan dengan orang-orang yang hanya memakai kaos oblong, celana pendek, yang tidak mengira bahwa dia seorang spiritual yang sejati. Jadi sedulur, marilah stop kebohongan publik. Kita cerdaskan bersama anak-anak bangsa ini agar tidak dalam kebingungan. Kita berikan pencerahan semampu kita agar kehidupan berikutnya semakin baik dan semakin baik lagi. Yang jelas selaras dengan alam dan ajaran leluhur kita yang dulu. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.